Sepasang suami istri ditemukan tewas di dalam rumahnya di Tanggamus. Korban yang dikenal sebagai pengusaha toko sembako itu diduga meninggal akibat penganiayaan. Aksi seorang nelayan mencuri lampu hias di kawasan perkampungan Cina, Kota Bengkulu terekam kamera warga dan viral di media sosial. Pelaku akhirnya ditangkap tim Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu. Pasca banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang, warga perlahan bangkit. Dengan peralatan seadanya, mereka mulai membersihkan rumah dari genangan lumpur yang tersisa. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Kami awali Kompas Pagi, saudara. Seorang penjahat kambuhan kasus pencurian kembali ditangkap polisi. Tersangka ditangkap setelah mencuri di rumah tetangganya. Dadi, 27 tahun, ditangkap tim Reskrim Polsek Ilir Barat 2 Palembang setelah melakukan pencurian di sebuah rumah di Jalan Sungai Hitam, Kemang Manis pada Jumat malam pekan lalu. Dari dalam rumah korban, tersangka membawa kabur sepeda motor, handphone, dan stik pancing. Dari hasil penyelidikan, tersangka diketahui residivis kasus senjata tajam dan terlibat dalam 4 laporan polisi kasus pencurian. Bersama tersangka, polisi menyita handphone korban, sedangkan sepeda motor masih dalam pencarian karena telah dijual tersangka. Pelaku pembongkar rumah mengambil motor, pelaku keran motor. Pelaku ini residivis karena baru keluar dari LP setahun 2 bulan dalam perkara bongkar rumah dan sajam. Ternyata setelah kita interogasi ada 4 LP yang dilakukannya bongkar rumah. Modusnya bongkar memakai alat bongkar jendela masuk ke dalam. Akibat perbuatannya, tersangka harus menjalani hukuman hingga 7 tahun penjara. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, kawanan pencuri motor kembali beraksi di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dengan cara baru berpura-pura berteduh di sebuah ruko sebelum akhirnya mencuri sepeda motor. Aksi tersebut terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Aksi pencurian terjadi di salah satu toko kawasan Pasar Pagi Jalan Macan Lindungan, Bukit Baru Ilir Barat 1 Palembang pada Minggu dini hari lalu. Dalam rekaman CCTV, terlihat 2 pelaku merusak pintu ruko, lalu membawa kabur motor yang terparkir di dalam ruko. Salah satu pelaku terlihat mengenakan jaket ojek daring dan bertugas mengawasi situasi, sementara satu pelaku lainnya menjalankan aksi pencurian. Reza, korban pencurian, menjelaskan pelaku diduga sudah mengamati lokasi sejak sore. Pelaku sempat datang ke ruko pada petang hari sebelum kembali dan melancarkan aksinya dini hari. Karena motor tak dapat dinyalakan, pelaku membawa kabur motor dengan cara didorong. Jam 2:06 dia datang lagi dari arah lampu merah Macan Lindungan. Datang berdua, Viola yang jaket Gojek itu. Yang jaket Gojek itu nunggu di depan, dia nih tadi beraksi ngambil motor deh. Sudah, motor lagi keluarnya, pintu terbuka sebelah, ditinggalinya dalam keadaan terbuka sebelah. Sudah tuh dia pergi, di setepnya motor tuh ngarah ke Tanjung Bobok juga. Tidak hidup motor tuh. Jam 2 dini hari mereka datang kembali berdua. Satu di antaranya menggunakan jaket Gojek menunggu di depan, dan satunya beraksi setelah berhasil mengeluarkan motor tersebut, dibawa kabur dengan cara di-step. Peristiwa pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang bersama rekaman CCTV sebagai barang bukti. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Sementara informasi lain saudara, pasca banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang, warga perlahan bangkit. Dengan peralatan seadanya, mereka mulai membersihkan rumah dari genangan lumpur yang tersisa sembari bergotong royong, memulihkan akses jalan dan fasilitas umum yang ikut terdampak. Tiga pekan pasca banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang, warga desa Dalam Karangbaru mulai bangkit dan berbenah. Perlahan mereka membersihkan rumah dari tumpukan lumpur yang menutupi lantai dan perabot sisa terjangan air beberapa waktu lalu. Tak hanya rumah, warga juga bergotong royong membersihkan ruas jalan dan fasilitas umum. Lumpur yang menutup akses utama diupayakan disingkirkan agar jalan kembali bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sejak sepekan terakhir, aktivitas pembersihan dilakukan dengan peralatan seadanya. Di tengah keterbatasan, warga berupaya memulihkan lingkungan sambil berharap adanya bantuan alat berat untuk mempercepat proses pengangkatan lumpur. Ya. Bang, ini sudah berapa lama Bang dengan warga di sini bersih-bersih rumah seperti ini? Kurang lebih sudah 2 minggu Bang, 14 hari. Sampai sekarang masih belum selesai? Sampai sekarang belum selesai juga Bang. Karena lumpur juga berdatangan kan dari rumah. Kebetulan rumah agak rendah, pasar juga tinggi, jadi lumpur buang ke jalan, balik lagi ke rumah, begitu dan seterusnya Bang. Berarti di daerah kita ini fokusnya bersihin lumpur dulu ya, di jalan maupun di rumah ya? Untuk saat ini seperti itu Bang, keadaannya Bang. Iya. Kalau di dalam rumah banyak juga Bang, lumpur Bang? Kalau untuk di dalam rumah kurang lebih 20 cm Bang, kedalaman lumpur. Lumpurnya? Setinggi 20 cm? Setinggi 20 cm. Sulit nggak bersihnya Bang? Sangat sulit Bang. Kami butuh alat-alat seperti cangkul, sekop untuk membersihkan rumah. Kesulitannya apa Bang? Karena memang lumpurnya terlalu tebal atau seperti apa? Untuk kesulitan Bang, dikarenakan lumpur juga tebal, keras, juga airnya juga sudah tidak ada Bang. Jadi kami ya betul-betul seperti nyangkul tanah. Keras ya? Keras, sangat keras Bang. Bagi warga yang rumahnya rusak parah, upaya bangkit dilakukan dengan membangun hunian sementara dari bahan yang tersedia. Langkah sederhana ini menjadi penopang awal kehidupan, sembari menanti bantuan untuk membangun kembali rumah yang hancur. Ya harapan kami ya gimana kalau bisa ya rumah kami ini adalah dibantulah secepatnya kan gitu kan. Jadi dapatlah kami sayang sama anak-anak gitu kan. Tempat tinggal yang layak lah gitu, secepatnya lah gitu kan, pada pemerintah ataupun siapa aja kan yang bisa membantu, ya kami mohonlah bantuannya secepatnya gitu. Berarti selain air, sembako dan listrik, kalau bisa ada hunian sementara yang dibangun? Ada hunian sementara untuk dibangun. Urgent apa? Penting apa? Penting. Hingga kini sisa lumpur masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah. Saat kering, lumpur mengeras dan sulit dibersihkan. Sementara saat hujan, permukaannya kembali licin dan lengket, menghambat aktivitas warga yang tengah berjuang memulihkan kehidupan mereka. Nur Muhammad, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Yang juga jadi sorotan saudara, kesehatan menjadi salah satu yang diperhatikan pengungsi pasca banjir bandang di Aceh Tamiang. Penyakit ispa, kulit, dan diare jadi penyakit yang diderita warga yang kini mengungsi. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Nur Muhammad dan kamerawan Yudi Kiswanto dari Aceh Tamiang, Aceh. Pasca bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang setelah 3 pekan terakhir, kondisi kesehatan masyarakat tentunya menjadi salah satu perhatian semua pihak yang harus dijaga agar masyarakat tetap dalam kondisi sehat selama masa pemulihan pasca bencana banjir bandang ini. Dan di beberapa titik yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang ini sudah berdiri beberapa posko kesehatan, salah satunya yang ada di posko ini. Selamat malam dokter, dengan siapa dok? Selamat malam Mas, dengan Dr. Rizaldi. Dokter, kalau boleh tahu di posko pelayanan kesehatan ini apa aja yang kita sediakan?
Jadi di sini kami menyediakan layanan triase, baik itu triase hijau ataupun triase kuning dan triase merah sebelum pasien kami rujuk. Dan kasus-kasus yang banyak di sini terutama kasus-kasus rawat jalan, Mas ya, seperti ISPA, kemudian gastroenteritis, diare, penyakit kulit itu sangat mendominasi. Selain juga kita juga bisa hekting di sini atau menjahit luka karena kebanyakan masyarakat di sini banyak yang kehilangan rumah, kemudian waktu membersihkan rumah itu terkena kaca, beling ataupun seng. Dokter, kalau obat-obatan yang kita sediakan di sini obat-obatan apa aja, Dok? Lengkap, Mas, kita insya Allah ada antibiotik, kemudian antibiotik khusus luka, khusus infeksi saluran pernafasan atas, maupun khusus untuk diare, untuk saluran-saluran cerna ya. Kemudian ada obat-obatan batuk, pilek, diare, penyakit kulit, jamur, dan lain sebagainya. Kalau sampai saat ini Dok, udah hampir 3 pekan lebih, Dok ya. Kira-kira didominasi oleh anak-anak, dewasa atau seperti apa, Dok? Didominasi oleh dewasa, Mas. Itu untuk rentang usia kurang lebih 18 sampai 50 tahun. Untuk pasien yang mendominasi ya. Dok, rencananya posko ini akan berdiri sampai kapan, Dok? Insya Allah kami sampai tanggal 20, Pak. Dok, mungkin yang terakhir himbauan untuk masyarakat di tengah pasca pemulihan pasca banjir ini apa, Dok, terutama untuk kesehatan itu? Jadi untuk masyarakat Tamiang dimohon untuk walaupun dengan kondisi yang mungkin masih serba keterbatasan ya, terutama untuk air bersih, tapi tetap diusahakan sebelum makan ataupun sebelum makan cuci tangan, kemudian kebersihan lingkungan juga lebih diperhatikan lagi dengan segala keterbatasan yang ada. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter. Nah, kalau Anda bisa melihat di samping saya saat ini juga sudah tersedia banyak obat-obatan yang terdiri dari beragam macam-macam, baik itu untuk kalangan dewasa, remaja atau anak-anak. Dan di posko kesehatan ini hampir sekitar 200 hingga 300 orang per hari yang datang ke sini untuk berobat. Dari Kabupaten Aceh Tamiang Aceh, Nur Muhammad Yudi Keswanto, Kompas TV. Sementara itu, Dinas PUPR Kota Palembang mencatat sedikitnya 50 titik genangan yang bertahan lebih dari 1 hari dan tersebar di seluruh kecamatan. Sedimentasi drainase serta saluran air yang tersumbat menjadi penyebab utama genangan yang kembali muncul usai hujan. Memasuki puncak musim hujan, banjir dan genangan air kembali terjadi di berbagai wilayah di Kota Palembang. Data Dinas PUPR Kota Palembang mencatat sedikitnya 50 titik genangan yang bertahan lebih dari 1 hari dan tersebar di seluruh kecamatan. Sebagai langkah mitigasi, pembersihan dan normalisasi drainase terus dilakukan di seluruh kota bersama lintas instansi melibatkan DLHK Kota Palembang, BPBD, serta Dinas Pemadam Kebakaran. Tumpukan sampah dan sedimentasi saluran air menjadi penyebab utama terhambatnya aliran, sementara kawasan dengan kontur cekung dinilai paling rawan terdampak. Sekitar 50 titik genangan yang lebih dari 1 hari ya, tapi yang sisanya itu ya, dalam durasi masih di bawah 24 jam surut. Kalau kompanisasi yang ada di sungai, di aliran sungai itu semua standby, di Sungai Bendung seperti di Simpang 5 juga ada, itu standby. Hampir sebagian besar adalah saluran yang tidak lancar karena sedimen yang cukup tinggi, dan juga kita juga menghimbau kepada masyarakat untuk perilaku pembuangan sampah coba lebih rapi lah, jangan buang sampah sembarangan. Itu yang menjadi hambatan untuk aliran air lancar. Untuk penanganan jangka panjang, Palembang dijadwalkan menerima dukungan pemerintah pusat berupa normalisasi Sungai Bendung dengan anggaran sekitar 450 miliar rupiah. Pembangunan ini direncanakan mulai dikerjakan pada 2026 untuk mengurangi resiko banjir berulang. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan, saudara. Informasi dari Lampung, sepasang suami istri ditemukan tewas di dalam rumahnya di Tanggamus.
Korban yang dikenal sebagai pengusaha toko sembako itu diduga meninggal akibat penganiayaan. Sementara keluarga menyebut tidak ada barang berharga korban yang hilang. Sepasang suami istri lanjut usia ditemukan tak bernyawa di rumah mereka di Desa Waipring, Punggung, Tanggamus pada Minggu dini hari lalu. Kedua korban Rohim dan Suryanti diduga tewas akibat penganiayaan menggunakan senjata tajam. Luka ditemukan di tubuh korban. Jasad korban pertama kali ditemukan warga yang curiga dengan kondisi rumah yang gelap dan terdengar suara rintihan dari dalam. Ruang makan. Nah, di antara di depan meja makan. Yang hilang sih belum ketahuan. Ya. Kita masuk itu lemari udah kebuka. Udah kebuka ya. Ya. Dari laporan warga, polisi kemudian mendatangi lokasi dan mengevakuasi kedua korban. Dalam pengembangan penyelidikan, 2 orang telah ditangkap sebagai terduga pelaku. Sementara hanya menurut keterangan aparat yang membidangi itu barusan indikasi diduga. Jadi memang ada yang diamankan, sebenarnya 2 orang, tapi menurut penjelasan itu belum tentu. Ya. Diamankan dibawa ke Polres ya. Polres. Polisi masih mendalami kasus ini dengan mengumpulkan barang bukti serta keterangan saksi untuk mengungkap motifnya. Roma Afia Idham, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Masih dari Lampung, Saudara, untuk kepentingan pengembangan dugaan kasus korupsi sistem penyediaan air minum Pesawaran, Kejaksaan Tinggi Lampung memeriksa Bupati yang juga berstatus sebagai istri terdakwa mantan Bupati Pesawaran. Bu, terkait apa Bu pemeriksanya Bu? Bupati Kabupaten Pesawaran periode 2025-2030 Nanda Indira menjalani pemeriksaan sebagai saksi di ruang pidana khusus Kejaksaan Tinggi Lampung. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami pengembangan dugaan kasus korupsi proyek sistem penyediaan air minum. Nanda diperiksa dalam kapasitasnya sebagai istri mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadona yang sebelumnya ditahan terkait dugaan korupsi proyek SPAM senilai sekitar 8,2 miliar rupiah. Pemeriksaan berlangsung sekitar 13 jam. Ini kita datang sini diperiksa kenapa Bu? Ya ada beberapa pertanyaan sudah saya jawab. Apa Bu yang ditanya? Terkait apa Bu? Ini terkait apa Bu kita di sini? Tahu? Langsung tanyakan ke dia. Terkait kapasitas kita terkait dari kemarin Pak Dendi ya Bu? Ya. Ya Bu, ada berapa pertanyaan tadi Bu? Apa terkait Bu, kemarin yang diperiksa juga di rumah dinas itu ada tas temuan, itu tas Ibu ya? Ya Bu. Boleh langsung tanya ke penyidik ya Pak? Itu tas, ya Bu. Mohon izin Bang ya, mohon izin Bang ya, kerjasamanya Bang ya. Usai pemeriksaan, Nanda Indira tidak banyak memberikan keterangan. Pihak Kejaksaan menjelaskan pemanggilan tersebut berkaitan dengan pengembangan perkara, khususnya hasil penyitaan aset senilai lebih dari 40 miliar rupiah yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang. Ini dalam kapasitas selaku saksi ya. Terus tim penyidik untuk mendalami terus klarifikasi terhadap barang-barang yang sudah dilakukan penyitaan. Sementara itu ya, dan kami tim penyidik juga tetap mohon dukungan teman-teman ya, media agar perkara tersebut dapat segera diselesaikan ke tahap penuntutan. Bu, terkait apa Bu pemeriksanya Bu? Sementara itu, Dendi Ramadona telah ditetapkan sebagai tersangka utama bersama 4 orang lainnya dalam kasus korupsi dana alokasi khusus fisik bidang air minum dan proyek SPAM tahun anggaran 2022 di Pesawaran. Roma Afia Idham, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Sementara itu, aksi seorang nelayan mencuri lampu hias di kawasan perkampungan Cina, Kota Bengkulu terekam kamera warga dan viral di media sosial. Pelaku akhirnya ditangkap tim Resmob Macan Gading, Polresta Bengkulu. Rekaman video amatir warga memperlihatkan aksi pencurian lampu hias di kawasan perkampungan Cina, Kota Bengkulu. Video tersebut cepat menyebar dan menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, pelaku tampak tanpa curiga melepas lampu hias dari tiang penerangan lalu membawanya pergi. Aksi pencurian itu dilakukan pada siang hari. Dari video tersebut, tim Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu melakukan penangkapan. Pelaku HA akhirnya ditangkap di rumahnya. Dari pemeriksaan awal, pelaku mengaku lampu hias hasil curian telah dijual. Uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena ia tidak dapat melaut karena cuaca buruk. Sementara yang kita fokus yang di kejadian yang di Kampung Cina,
Nah, ini yang harus kita dalami, apakah bersangkutan memang spesialis atau baru sangat ini, ya, karena kita masih melakukan pemeriksaan. Oh, sudah dijualnya tuh? Sudah. Infonya sudah dijual, itu sekitar 100.000 harganya. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polresta Bengkulu. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Yang juga jadi sorotan saudara, Grand Final Sumatera Cup Prix 2025 di Tanjung Jabung Timur berubah menjadi duka. Seorang pebalap nasional meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan fatal saat balapan berlangsung. Ada Alpi Hosi, ada terus lihat pergerakan dan Grand Final Sumatera Cup Prix 2025 di Tanjung Jabung Timur, Jambi berubah menjadi duka. Seorang pembalap nasional Ahwin Sanjaya meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan fatal saat balapan berlangsung di sirkuit Zabak. Insiden bermula ketika Ahwin, pebalap asal Sulawesi Selatan, menabrak ban belakang motor pebalap lain di depannya. Benturan keras membuatnya terjatuh dan terpental ke tengah lintasan. Dengan jarak antara pembalap yang sangat rapat, kecelakaan itu memicu tabrakan beruntun. Ahwin mengalami cedera parah dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Petugas lintasan merespons dengan mengirimkan bendera kuning sebagai tanda peringatan. Tim medis dan ambulans mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari penyelenggara terkait peristiwa tersebut. Wiradani Damanik, Kompas TV, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Sementara dari Bangka, seorang pria di Bangka Selatan, Bangka Belitung ditangkap setelah diduga terlibat peredaran sabu di Kepulauan Lepar Pongo. Ini Pak RT, nanti semuanya. Ya, ini namanya apa, Dek? Namanya seorang pengedar sabu RS ditangkap petugas di Kepulauan Lepar Pongo, Bangka Selatan. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait aktivitas peredaran narkoba di wilayah tersebut. Dalam penggeledahan, polisi menemukan paket kecil sabu dengan berat 1,58 gram. Polisi juga menyita uang tunai yang diduga hasil transaksi serta 1 unit telepon genggam milik pelaku. Hasil mengamankan satu orang terduga pelaku pengedar narkotika jenis sabu yang berada di Kecamatan Lepar. Adapun kronologis penangkapan itu di mana tim selalu berhasil menangkap satu orang pelaku terduga pengedar narkotika jenis sabu yang berada di satu nutuk yang melakukan perbuatan mengedarkan narkotika. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh terduga pelaku yang berinisial RS berusia 31 tahun, pekerjaan buruh harian, alamat Desa Nutuk, Kecamatan Lepar, yaitu dengan cara meletakkan narkotika jenis sabu yang berada di kebun kelapa sawit. Tersangka dan barang bukti kini ditahan di Polresta Bangka Selatan untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan narkoba di wilayah terluar Bangka Selatan. Anda Ardiansyah, Kompas TV, Bangka Selatan, Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Rizka Silviano masih bersama Anda di Kompas Pagi, saudara. Hendak menuju pasar untuk berjualan, seorang perempuan pedagang kulit lumpia menjadi korban begal di Palembang. Korban ditendang hingga terjatuh dari motor sebelum kendaraannya dirampas pelaku di bawah ancaman senjata api. Dari rumah nak jualan di pasar pagi motor itu. Elima 41 tahun pedagang kulit lumpia di Pasar Lemabang, Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban begal motor. Saat akan berjualan pada Rabu pekan lalu, ia dibegal di flyover Jalan Basuki Rahmat. Korban yang mengendarai motor ditendang 2 pelaku hingga terjatuh dan mengalami luka pada wajah serta tangan. Usai terjatuh, pelaku mendodongkan senjata api, tidak hanya pada korban tetapi juga ke sejumlah pengendara yang mencoba menolong. Dalam kondisi syok dan takut, korban harus kehilangan sepeda motornya. Tak hanya itu, kulit lumpia yang akan dijual ke pasar turut dibawa kabur pelaku. Kenapa kamu dorong aku? Jadi aku nak jualan dan nyari duit, aku ngomong itu.
ujinya ngomong apa bu ujinya ngomong pura-pura nak bantu, ada uang datang langsung ngeluarin senjata, cak ini lagi, nak berlari nak kau suruh bapak itu berlari, langsung dia ngambil motor aku nak ngejar, aku tak bisa, karena aku betina posisinya tadi, badan aku lalu kok kalau lah berjahitan, aku lah diomongin cak antuk, kan, jadi aku pasrah baik. Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan. Korban berharap polisi segera menangkap para pelaku. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, kebakaran melahap 8 kios makanan di Ilir Barat 1, Palembang. Kebakaran diduga akibat gas LPG bocor di salah satu kios tersebut. Api yang diduga berasal dari kios penjual sate cepat menyebar ke kios lainnya yang rata-rata berjualan makanan di Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Selasa siang. Petugas Damkar Kota Palembang mengerahkan 7 unit mobil pemadam untuk memadamkan api. Akibat kejadian ini sekitar 8 kios dilaporkan terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka pada peristiwa ini. Perkirakan mungkin dari gas karena ada proses memasak. Ada ledakan juga tadi Pak ya? Ya terdengar itu mungkin dari tabung gas. Untuk korban ada nggak Pak? Sementara ini belum ada laporan, dengan besar tidak ada. Yang terbakar 8 kios. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Maksud hati ingin melunasi tunggakan angsuran minibusnya. Seorang nasabah leasing malah diminta menandatangani penyerahan kunci dan unit mobil. Tak terima dengan hal itu, nasabah pun melaporkannya ke polisi. Suci Pransuharti, warga Sukarami, Palembang, melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan setelah mobil minibus yang masih dalam status kredit ditarik pihak leasing. Dalam laporannya, Suci mengaku diajak ke kantor leasing dengan alasan penyelesaian administrasi. Namun setibanya di lokasi, dirinya justru diminta menandatangani surat penyerahan kendaraan dan kunci mobil. Padahal tunggakan angsuran baru 2 bulan dan ia menyatakan siap melunasinya. Dalam proses mediasi, pihak leasing disebut meminta Suci melunasi seluruh sisa kredit sekaligus sebesar 170 juta rupiah. Sepolos-polos saja mau kan memang mau bayar gitu kan, mau bayar dari sana dia mau janjiin katanya mau penundaan, dia ngaju surat katanya mau penangguhan, terus katanya checklist mau cek mobil gitu nah, tapi gitu sudah dicek sama dikasih dia minta kunci sana itu langsung dibawa kabur gitu. Laporan Suci kini dalam penanganan Polda Sumatera Selatan untuk mendapatkan kejelasan dan perlindungan hukum. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Sepasang suami istri lanjut usia ditemukan tak bernyawa di rumah mereka di Desa Waipring, Pugung, Tanggamus pada Minggu dini hari lalu. Kedua korban Rohim dan Suryanti diduga tewas akibat penganiayaan menggunakan senjata tajam. Luka ditemukan di tubuh korban. Jasad korban pertama kali ditemukan warga yang curiga dengan kondisi rumah yang gelap dan terdengar suara rintihan dari dalam. Ruang makan. Ya, di antara di depan meja makan. Yang bilang sih belum ketahuan. Ya. Kita masuk itu lemari udah kebuka. Udah kebuka ya. Ya. Dari laporan warga, polisi kemudian mendatangi lokasi dan mengevakuasi kedua korban. Dalam pengembangan penyelidikan, 2 orang telah ditangkap sebagai terduga pelaku. Sementara hanya menurut keterangan aparat yang kami itu barusan indikasi diduga. Jadi memang ada yang diamankan, sebanyak 2 orang, tapi menurut penjelasan itu belum tentu. Ya. Yang diamankan dibawa ke Polres ya. Polres. Polisi masih mendalami kasus ini dengan mengumpulkan barang bukti serta keterangan saksi untuk mengungkap motifnya.
Roma Afia Idham, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Rekaman video amatir warga memperlihatkan aksi pencurian lampu hias di kawasan perkampungan Cina, Kota Bengkulu. Video tersebut cepat menyebar dan menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, pelaku tampak tanpa curiga melepas lampu hias dari tiang penerangan lalu membawanya pergi. Aksi pencurian itu dilakukan pada siang hari. Dari video tersebut, tim Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu melakukan penangkapan. Pelaku HA akhirnya ditangkap di rumahnya. Dari pemeriksaan awal, pelaku mengaku lampu hias hasil curian telah dijual. Uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena ia tidak dapat melaut karena cuaca buruk. Sementara yang kita kemarin fokus yang di kejadian yang di Kampung Cina. Nah, ini yang kita dalami apakah bersangkutan memang spesialis atau baru sangat ini, ya, karena kita masih melakukan pemeriksaan. Sudah dijualnya tuh? Sudah. Infonya sudah dijual, itu sekitar 100.000 harganya. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polresta Bengkulu. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Tiga pekan pasca banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang, warga desa Dalam Karangbaru mulai bangkit dan berbenah. Perlahan mereka membersihkan rumah dari tumpukan lumpur yang menutupi lantai dan perabot sisa terjangan air beberapa waktu lalu. Tak hanya rumah, warga juga bergotong royong membersihkan ruas jalan dan fasilitas umum. Lumpur yang menutup akses utama diupayakan disingkirkan agar jalan kembali bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sejak sepekan terakhir, aktivitas pembersihan dilakukan dengan peralatan seadanya. Di tengah keterbatasan, warga berupaya memulihkan lingkungan sambil berharap adanya bantuan alat berat untuk mempercepat proses pengangkatan lumpur. Ya. Bang, ini sudah berapa lama Bang dengan warga di sini bersih-bersih rumah seperti ini? Kurang lebih sudah 2 minggu Bang, 14 hari. Sampai sekarang masih belum selesai? Sampai sekarang belum selesai juga Bang. Karena lumpur juga berdatangan kan dari rumah. Kebetulan rumah agak rendah, pasar juga tinggi, jadi lumpur buang ke jalan, balik lagi ke rumah, begitu dan seterusnya Bang. Berarti di daerah kita ini fokusnya bersihin lumpur dulu ya, di jalan maupun di rumah ya? Untuk saat ini seperti itu Bang, keadaannya Bang. Iya. Kalau di dalam rumah banyak juga Bang, lumpur Bang? Kalau untuk di dalam rumah kurang lebih 20 cm Bang, kedalaman lumpur. Lumpurnya setinggi iya, 20 cm? Setinggi 20 cm. Sulit nggak bersihnya Bang? Sangat sulit Bang. Kami butuh alat-alat seperti cangkul, sekop untuk membersihkan rumah. Kesulitannya apa Bang? Karena memang lumpurnya terlalu tebal atau seperti apa? Untuk kesulitan Bang, dikarenakan lumpur juga tebal, keras, juga airnya juga sudah tidak ada Bang. Jadi kami ya betul-betul seperti nyangkul tanah. Keras ya? Keras, sangat keras Bang. Bagi warga yang rumahnya rusak parah, upaya bangkit dilakukan dengan membangun hunian sementara dari bahan yang tersedia. Langkah sederhana ini menjadi penopang awal kehidupan, sembari menanti bantuan untuk membangun kembali rumah yang hancur. Ya harapan kami ya gimana kalau bisa ya rumah kami ini adalah dibantulah secepatnya kan gitu kan. Jadi dapatlah kami sayang sama anak-anak gitu kan. Tempat tinggal yang layak lah gitu, secepatnya lah gitu kan, pada pemerintah ataupun siapa aja kan yang bisa membantu, ya kami mohonlah bantuannya secepatnya gitu. Berarti selain air, sembako dan listrik, kalau bisa ada hunian sementara dibangun? Ada hunian sementara untuk dibangun. Urgent apa? Penting apa? Penting. Hingga kini sisa lumpur masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah. Saat kering, lumpur mengeras dan sulit dibersihkan. Sementara saat hujan, permukaannya kembali licin dan lengket, menghambat aktivitas warga yang tengah berjuang memulihkan kehidupan mereka. Nur Muhammad, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Pagi, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya.
Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.